Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai studi kasus perubahan pola pengelolaan hutan oleh masyarakat di Desa Kaligunting. Anggota kelompok kami terdiri dari Indah Widya Putri, Safira Salma Nadira, Alia Nabilah, Hamidah Habibah Rahman, dan Salsabila SHP. Jadi, hutan merupakan salah satu sumber daya yang memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Secara menyeluruh, terdapat berbagai macam fungsi hutan yang dapat menunjang keberlangsungan hidup manusia. Di skala nasional itu, hutan membantu dalam perolehan devisa dari hasil hutan berupa kayu. Kemudian, hutan juga berperan dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia bersamaan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi hutan lainnya itu berupa fungsi ekologis dan fungsi sosial. Nah, hingga saat ini itu luas hutan di Indonesia mencapai 144 juta hektar atau sebanding dengan 75% luas daratan. Dengan keterangan bahwa 49 juta hektar itu termasuk hutan lindung, 64 juta hektar hutan produksi, dan 31 juta hektar termasuk kawasan pertanian. Wilayah hutan Indonesia didominasi oleh hutan milik negara yang sudah dipetakan berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Hal ini dikarenakan sudah sejak dahulu Indonesia memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber daya alam. Bentuk masalah yang bersifat mendesak saat ini cukup kompleks. Persoalan tersebut berupa investasi yang kurang berkembang, kemajuan pembangunan hutan yang tidak terlalu tinggi, pengendalian pembalakan yang minim, perdagangan kayu secara ilegal, kawasan hutan yang tidak dikelola dengan baik, dan perekonomian masyarakat sekitar hutan yang semakin menurun. Diketahui bahwa masyarakat sekitar hutan masih dalam tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Perum Perhutani selaku pengelola hutan negara di Pulau Jawa, pengelolaan sumber daya hutan harus dilakukan secara adil, demokratis, efisien, dan profesional demi menjaga kesejahteraan masyarakat. Dengan mengutamakan pemberdayaan masyarakat, dibentuklah sistem pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat atau disebut juga dengan PHBM. Salah satu wilayah yang menerapkan sistem PHBM ini adalah Desa Kaligunting, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Mengapa dipilih Desa Kaligunting? Karena didukung oleh kondisi sebagian masyarakatnya yang memiliki profesi sebagai petani hutan. Dengan adanya kontribusi pemerintah dalam pengelolaan hutan, tentu saja ada dampak dalam kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Diharapkan dengan diterapkannya sistem PHBM ini dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat di Desa Kaligunting. PHBM atau pengelolaan hutan bersama masyarakat Perum Perhutani pertama kali digagas pada tahun 2001 melalui Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani nomor 136 tentang pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat. Nah, PHBM ini bersifat kolaboratif atau mengoptimalkan peran masyarakat dan perhutani dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Kelompok masyarakat yang bergabung dengan PHBM memiliki akses atas hutan dan keuntungan dari hasil tanaman pertanian yang ditanam di sela-sela tanaman pokok. Selain itu, masyarakat yang tergabung di PHBM juga mendapatkan bagi hasil dari penebangan saat masa panen tiba. Di samping itu, menurut Winata dan Yulian, masyarakat yang tergabung dalam PHBM itu memiliki kewajiban untuk menjaga dan merawat tanaman pokok yang ditanam oleh perhutani. PHBM dilakukan untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan yang optimal dan peningkatan indeks pembangunan manusia yang bersifat fleksibel, partisipatif, dan akomodatif. Nah, tujuan digagasnya program ini adalah untuk memberikan arahan dalam proses pengelolaan hutan dengan memadukan aspek ekonomi, ekologi, dan sosial secara profesional. PHBM memberikan akses atas hutan dan keuntungan dari hasil tanaman. Selain itu, PHBM juga memberikan keuntungan pemanfaatan hutan dan bagi hasil saat masa panen pohon tiba. Dalam PHBM, masyarakat desa hutan tergabung dalam sebuah organisasi bernama Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. LMDH ini merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang berada di dalam maupun sekitar hutan untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan interaksi terhadap hutan. LMDH merupakan lembaga yang memiliki kepentingan kerjasama dalam pengelolaan sumber daya hutan yang anggotanya sendiri dari masyarakat yang ada di sekitar hutan dan memiliki rasa kepedulian terhadap sumber daya hutan. LMDH ini memiliki hak pengelolaan sumber daya hutan yang anggotanya merupakan masyarakat sekitar hutan. Dan LMDH itu merupakan lembaga masyarakat yang berbadan hukum sehingga mereka dapat bermitra dengan perhutani.
Selanjutnya merupakan hasil dan analisis di mana sejak dahulu pengelolaan hutan Indonesia sudah merujuk kepada sistem warisan pemerintah kolonial, di mana hanya memfokuskan untuk menghasilkan keuntungan bagi negara dari penjualan hasil kayu. Kemudian, secara perlahan kerusakan hutan mulai muncul meskipun telah banyak upaya untuk melestarikan hutan. Kerusakan hutan ini memicu adanya pernyataan bahwa masyarakat desa dituduh sebagai dalang dari ketidakamanan hutan yang saat itu masyarakat tepian dan masyarakat desa hutan hanya dijadikan sebagai objek dalam pengamanan hutan. Hal ini sungguh bertolak belakang dengan sejarahnya, di mana hutan negara dulunya merupakan hutan yang dimiliki perorangan. Tetapi ketika Belanda dan Jepang datang, hutan terpaksa diambil alih dan disewakan pada kedua bangsa tersebut. Selanjutnya, beberapa upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah seperti melarang masyarakat desa untuk masuk ke kawasan hutan dan melestarikan hutan hanya pada program perhutanan sosial. Nah, berikut merupakan beberapa program yang terjadi pada beberapa tahun, yaitu pengelolaan hutan, khususnya di hutan desa Kaligunting, sudah menerapkan program sosial sejak 1962 dengan nama Program Hutan Serbaguna. Nah, pada tahun 1972, program ini lebih dikenal dengan sebutan Manlu atau Mantri Lurah, di mana hutan masih didominasi oleh pohon jati dan pola tanam dengan luas 1 meter kali 1 meter. Saat itu, masyarakat desa tidak diberikan kesempatan untuk bercocok tanam, sehingga masyarakat desa hanya merawat tanaman jati. Masyarakat desa Kaligunting dapat dikatakan masih pasif dalam keterlibatannya, sehingga mereka belum mempunyai kelompok atau organisasi. Selanjutnya, pada tahun 1982, program Manlu atau Mantri Lurah ini berganti nama menjadi PMDH atau Pembangunan Masyarakat Desa Hutan. Dalam program ini diperhatikan dalam segi kehidupan dan kesejahteraan sosial masyarakat di sekitar hutan. Next. Selanjutnya, pada tahun 1986, program ini dikenal dengan istilah perhutanan sosial. Saat tahun ini, masyarakat mulai mencoba kegiatan bercocok tanam, sehingga masyarakat memiliki pemasukan dari kegiatan bercocok tanam ini. Dan pada era ini, mulai munculnya kelompok tani dengan tujuan untuk menangani permasalahan masyarakat di desa hutan. Kemudian, pada tahun 2009 terdapat perjanjian kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat. Pola tanam ini mulai berubah menjadi 3 meter kali 3 meter, dan masyarakat dapat menanam di bawah tegakan inti meskipun umur pohon jati sudah mencapai lebih dari 4 tahun. Dari segi fisik hutan, jenis tanaman inti semakin homogen, yaitu pohon jati. Pola tanam memiliki yang ada semakin membaik, kemudian juga kerapatan pohon cukup tinggi, dan sumber air berfungsi kembali, dan juga ditemukan tanaman pangan hasil dari tumpang sari. Next. Nah, beberapa dampak baik ini disebabkan dari beberapa faktor yang berasal dari luar masyarakat, yaitu akibat dari kerusakan lingkungan yang dahulu kala, dan juga adanya campur tangan kebijakan pemerintah. Jika dilihat dari non-fisiknya, perubahan sosial yang terasa ini, masyarakat sudah mulai sadar atas keberadaan hutan, baik dalam partisipasi, interaksi, serta jarak sosial antar masyarakatnya. Selanjutnya, dari aspek sosial lainnya, masyarakat desa sudah mulai berinteraksi dengan masyarakat di luar lingkungan mereka sendiri. Dan juga dari segi perekonomiannya, masyarakat desa mengalami perubahan karena sudah adanya hasil pendapatan dari usaha di luar sektor hutan, adanya sharing produksi, dan juga adanya hasil bercocok tanam yang dapat mendorong peningkatnya pendapatan masyarakat desa. Perubahan-perubahan ekonomi di Desa Kaligunting ini juga tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan hal ini juga dipengaruhi oleh masyarakat desa itu sendiri yang menginginkan perubahan. Lalu kemudian dalam masyarakat juga mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi ini terkait tradisi desa dan hasil dari budaya itu sendiri, yaitu pengetahuan masyarakat yang ikut berubah, seperti pertanggalan sistem tanam sawah yang melihat bulan kini sudah ditinggalkan karena saat ini menanam sawah itu tidak melihat tanggal lagi, melainkan efek cuaca dan juga musim yang mempengaruhinya. Karena saat ini cuaca dan juga musim itu tidak menentu. Lalu perubahan dari segi fisik maupun non-fisik lebih banyak dipicu dari adanya LMDH Sumber Tani sebagai kelembagaan masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa lembaga masyarakat menjadi
komponen penting dalam sebuah perubahan. Menurut Eric Schreck, seorang profesor McGill University mengatakan aksi dan pengembangan berkontribusi bagi perubahan sosial atau dapat memelihara status quo. Keduanya ini dapat mengubah kesadaran kelompok-kelompok yang mereka layani untuk diciptakanlah kondisi untuk mobilisasi bagi perubahan sosial dan juga politik. Nah, di sini ada hubungan antara pengembangan aksi dan pertanyaan mengenai perubahan sosial. Di sini ada pengembangan dengan hubungannya dengan integrasi, yaitu LMDH, sumber tani, meminta bantuan kepada stakeholder di luar mereka untuk mengembangkan lembaga. Lalu ada hubungan dengan pengembangan dengan oposisi, ini LMDH sumber tani bekerja sama dengan pendamping sosial untuk membantu dalam menyadarkan minat masyarakat desa. Lalu ini ada hubungannya antara aksi dan juga integrasi, yaitu LMDH sumber tani terus melakukan sosialisasi agar masyarakat desa sadar akan pentingnya perubahan. Dan juga ada hubungannya dengan oposisi, yaitu LMDH sumber tani terus berkoordinasi dengan Perum Perhutani. Nah, berdasarkan tabel ini disimpulkan benar adanya lembaga masyarakat terbentuk dan mampu membawa perubahan bagi masyarakat desa. Lalu teknologi, perkembangan pengetahuan, hingga inovasi justru masuk ke dalam sebuah bagian daripada hasil dari lembaga masyarakat itu sendiri. Oke, yang terakhir ada kesimpulan. Program pengelolaan PHBM di Desa Kaligunting ternyata membawa perubahan-perubahan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, yaitu aspek fisik dan aspek non-fisik. Aspek fisik membahas tentang ekologi hutan, sedangkan aspek non-fisik membahas tentang sosial, ekonomi, dan budaya. Perubahan sosial yang terjadi adalah terbentuk sebuah lembaga masyarakat. Selain itu, perubahan sosial juga terjadi dalam interaksi sosial, jarak sosial, jaringan sosial, dan partisipasi masyarakat desa yang meningkat. Perubahan ekonomi dapat dilihat dari masyarakat desa yang semakin mandiri dan berdaya, sedangkan perubahan budayanya tidak begitu banyak mengalami perubahan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 6. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.